Bab 1021 Bagaimana jika nama, pencuri abadi penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 1021 Bagaimana jika. Sementara seluruh eselon atas sekolah kekaisaran Skyheart terguncang, orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas hal itu sibuk memahami panahan seperti urusan orang lain. Adapun Life Lightning Quartz benar-benar ditekan setelah memasuki ruang pencuri dan menjadi seperti kucing yang rentan. Sekarang sepenuhnya di bawah kendali es, dan ketika Cirrus muncul, itu benar-benar bergetar di bawah mata serigala kecil yang lapar itu. Es menepati janjinya pada akhirnya, dan karena hanya filamen di dalam Life Lightning Quartz yang penting baginya, dia dengan hati-hati memotong kulit luar kecil dengan niat pedang petir surgawi dan memberikannya kepada Cirrus. Baru kemudian si kecil itu tenang. Selanjutnya, Cirrus tertidur setelah memakan bagian kecil itu. Es juga menemukan bahwa hanya tingkat petir yang sangat tinggi yang dapat memotong Life Lightning Quartz, dan petir keputusasaannya tidak cukup, tetapi petir surgawi seperti kutukan petir kehidupan, jadi itu mudah dipotong. Jadi, dia dengan hati-hati meletakkannya di bawah formasi penyegelan dan menyembunyikannya di sudut terpencil ruang pencuri. Baru saat itulah dia kembali berkultivasi. Hari-hari berlalu, dan dalam beberapa hari terakhir ini, Es dapat merasakan bahwa sekolah kekaisaran dipenuhi dengan sedikit kekacauan, dan dia tahu itu ada hubungannya dengan gunung petir. Tetapi tidak ada yang datang untuk mengganggunya, yang berarti rencananya berhasil, dan sekarang semua orang mencurigai Purple Sword. Tetapi dia tahu tidak mungkin membuat Purple Sword bertanggung jawab karena ada banyak metode untuk menemukan kebenaran. Namun, itu masih akan memberinya waktu dan membuat perhatian orang lain tertuju pada Purple Sword. Sebulan berlalu, dan insiden Lightning Mountain sekarang diketahui oleh semua orang di sekolah kekaisaran, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang menyebabkannya, dan menurut informasi yang dirilis oleh Menara Utama, itu adalah fenomena alam. Adapun Purple Sword, dia belum kembali ke tempat tinggalnya. Bab novel baru diterbitkan pada hari ini, Connor akhirnya datang untuk memeriksa Leroy. Namun ada sedikit rasa lelah di matanya. Aku bermaksud datang lebih awal, tetapi terlalu banyak hal yang terjadi. Kuharap kau tidak bermalas-malasan. Leroy tampak terkejut saat bertanya dengan sedikit khawatir. Apa yang terjadi, Master? Apakah semuanya baik-baik saja? Mata Connor membelalak saat mendengar pertanyaan ini. Ia bingung sejenak sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, menguasai ketiga level dalam sebulan. Jika kau mencapainya, maka semua akumulasi hidupku akan menjadi milikmu. Bocah nakal, tidak perlu berbohong untuk membuat mastermu senang. Jenius memanah seperti itu sudah sangat terkenal dan mungkin tidak akan pernah muncul selamanya. Sekarang berhentilah mengoceh dan tunjukkan padaku kemajuanmu. Dia jelas tidak akan mempercayai Leroy karena mustahil monster seperti itu muncul, dan semua pencapaiannya selama hidupnya akan berubah menjadi lelucon. Es tidak merasakan apapun dari Connor karena ini adalah pernyataan yang sangat konyol. Pada akhirnya, dia mengeluarkan busur, menarik talinya, dan berkata kepada Connor, "Tuan, bisakah Anda menjadikan lebah itu sebagai target untukku?" Apakah dia serius? Alis Connor terangkat saat dia melihat ekspresi serius Leroy, dan jantungnya berdebar kencang sejenak. "Baiklah, aku akan membuat gerakan yang sesuai dengan tingkat kultivasimu. Mari kita lihat apakah kamu benar-benar mengatakan yang sebenarnya atau tidak." Dia tidak menolaknya, dan seekor lebah muncul persis seperti yang dia peragakan. Saat berikutnya, lebah itu mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi kilatan petir saat bergerak di udara. Connor menahan napas saat dia melihat Leroy saat anak panah Ki muncul di busurnya, dan segera anak panah Ki itu tiba-tiba berputar saat mata panah mulai berputar dengan ringan. Mata Connor hampir terbelalak saat melihat ini karena dia bisa merasakan bahwa Connor benar-benar menguasai dua level pertama dengan sempurna. Saat Connor hampir ketakutan setengah mati, anak panah itu akhirnya dilepaskan, dan seolah-olah memiliki pikiran sendiri, anak panah itu langsung mengejar lebah itu. Setelah 2 detik, anak panah itu langsung menembus lebah itu, dan dengan ledakan kecil, baik anak panah maupun lebah itu berubah menjadi partikel. Connor melihat pemandangan ini seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dengan ekspresi tercengang di wajahnya, dan mulutnya terbuka lebar. Es merasakannya dengan cukup jelas saat dia berkata dengan ekspresi polos, "Apakah kamu percaya padaku sekarang?" Bab 1022 Alam Rahasia Jurang Langit 1. Ketika Connor hampir ketakutan, anak panah itu akhirnya dilepaskan, dan seperti memiliki pikirannya sendiri,
anak panah itu langsung mengejar lebah itu. Setelah 2 detik, anak panah itu langsung menembus lebah itu, dan dengan suara dentuman kecil, baik anak panah maupun lebah itu berubah menjadi partikel. Setelah 2 detik, anak panah itu langsung menembus lebah itu, dan dengan suara dentuman kecil, baik anak panah maupun lebah itu berubah menjadi partikel. Connor melihat pemandangan ini seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dengan ekspresi tercengang di wajahnya, dan mulutnya terbuka lebar. S merasa agak sepenuhnya saat dia berkata dengan ekspresi polos, "Apakah kamu percaya padaku sekarang?" Connor tetap tercengang untuk beberapa saat seolah-olah dia sedang bermimpi dan akan terbangun di saat berikutnya. Tetapi melihat ekspresi serius Leroy dan Ki yang tertinggal di udara, dia tahu itu jauh dari awal mimpi. Tubuhnya gemetar saat dia akhirnya tersadar dari pingsannya. Kamu benar-benar menguasai 3 level pertama dalam sebulan. Ya, Guru, murid itu beruntung karena mendapat pencerahan mendadak setelah Anda menunjukkannya hari itu. Saya rasa itu semua berkat metode pengajaran Anda yang luar biasa. Leroy menyanjung Connor sambil membungkuk hormat. Baca bab terbaru di novelhal.com hanya. Pencerahan pikiran Connor tersentak saat mendengarnya, dan matanya berbinar sesaat kemudian, jadi, begitulah adanya. Meskipun saya hanya membacanya, ada beberapa legenda tentang pencerahan mendadak yang hanya bisa terjadi karena keberuntungan. Sepertinya Anda beruntung, dan itu juga menunjukkan bakat Anda dalam memanah. Hahaha, murid saya sangat berbakat sehingga dia bahkan berhasil memperoleh pencerahan. Bagus, Connor tiba-tiba mulai tertawa lebar karena dia tampak sangat bangga. S tidak bisa menahan perasaan lega saat melihat reaksi Connor, benar-benar tidak ada niat jahat yang tersembunyi di balik kegembiraannya. Dia tampak sangat bahagia untuk muridnya. Jika sedikit saja niat jahat terdeteksi, S berencana untuk melupakan semua basa-basi. Tapi ini tidak berarti kita perlu menekan bakatmu. Malah, jika suatu hari nanti kau bisa mencapai level kepala sekolah terhormat, kau bisa pamer sebanyak yang kau mau. Itulah sebabnya kau harus bekerja lebih keras mulai sekarang. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukungmu. Kau tidak perlu khawatir tentang sumber daya apapun. Connor berjanji dengan senyum hangat sebelum dia mengibaskan tangannya, dan sebuah gulungan giok perak muncul. Ini adalah gulungan giok asli dari seni panahan Death Striker. Karena kau mampu mencerahkan dirimu sendiri, ini berarti kau memiliki pemahaman unikmu sendiri tentang busur dan anak panah. Jadi kau perlu mempelajari sendiri 3 level yang tersisa. Campur, tanganku mungkin akan memberikan efek sebaliknya. Mari kita lihat seberapa cepat kau bisa membangkitkan niat orbit. Oh, dan keberuntungan yang kujanjikan padamu, itu tentang sebuah tempat di pembukaan alam rahasia yang akan datang yang diawasi oleh klan kekaisaran yang disebut Jurang Langit. Jurang Langit sangat misterius, dan bahkan klan kekaisaran tidak tahu asal-usulnya. Namun ada sesuatu yang aneh tentangnya, itu hanya terbuka setiap 500 tahun, dan ada jalan setapak di dalamnya dengan batasan usia. Namun bagian yang aneh adalah tidak seorang pun dapat mengingat ujian itu begitu mereka meninggalkan alam rahasia. Namun, tampaknya ada hadiah menakjubkan yang tersembunyi dalam ujian ini yang dapat diperoleh melalui kinerja yang baik. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dalam 10.000 tahun terakhir, hanya kepala sekolah yang tampaknya memiliki keberuntungan untuk mendapatkan seni yang tak tertandingi sementara bahkan keturunan klan kekaisaran tidak mendapatkan apapun. Namun kali ini, banyak jenius telah muncul, dan ini mungkin jajaran terkuat dalam sejarah kekaisaran yang akan memasuki Jurang Langit. Jadi, aku tidak ingin kau kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini. Lagi pula, sekarang setelah kau tercerahkan tentang cara memanah dan anak panah, kau harus pergi. Tapi jika kau tidak mau, aku bisa mengerti. Connor berkata dengan nada santai. Menarik, mata S berbinar karena dia tidak menyangka hal menarik seperti itu terjadi di Sky Abyss. Aku akan pergi, jangan khawatirkan aku, Tuan. Dia menjawab dengan tatapan tegas. Sempurna, aku tidak mengharapkan yang kurang dari muridku. Connor mengangguk dengan kagum, baiklah, kau kembali berlatih untuk 3 level lainnya, jika kau tidak mengerti sesuatu. Kau bebas mencariku. Aku akan menjemputmu saat waktu untuk memasuki Sky Abyss tiba. Oh, dan kau tidak perlu memperhatikan siapapun. Jika mereka datang ke sini untuk mengganggumu, abaikan mereka. Bab 1023 Alam Rahasia Jurang Langit 2. Setelah memberikan beberapa instruksi lagi, Connor pergi dengan semangat tinggi.
Penemuan pencerahan Leroy membuatnya bersyukur, dan dia menantikan masa depan Leroy. Namun pada saat yang sama, dia juga khawatir karena terlalu mempesona di tempat ini bisa berbahaya, jadi dia berencana untuk merahasiakan berita ini. S kemudian melirik gulungan giok perak, dan di sana ada ke-6 level seni panahan Death Striker. Nama-nama dari ke-6 level tersebut, termasuk 3 level pertama, adalah Arrow Marker, Mind Draw, Roaming Arrow, Sundering Arrow, Vanquisher Arrow, dan Bowman Union. Level keempat dan kelima adalah tentang konsep panah unik untuk meningkatkan kekuatan panah, sementara level terakhir memanfaatkan hukum panahan, dan jika seseorang dapat menguasainya sepenuhnya, mereka memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membangkitkan niat orbit. Tanpa membuang waktu, S mulai memahami 3 level terakhir, dan seperti ini, hari-hari berlalu dengan damai dan tenang. Namun, pada hari kelima setelah Connor pergi, Gentle Jade tiba-tiba datang membawa pesan dari Pangeran Kedua. Isi surat itu adalah tentang pembukaan alam rahasia Sky Abyss yang akan datang. Pangeran Kedua Darren ingin Leroy membantunya begitu mereka memasuki alam rahasia Sky Abyss, tetapi dia harus sangat berhati-hati karena dia tidak ingin orang lain mengetahui tentang kesetiaannya. S hanya menyeringai sambil berpura-pura sangat bersedia membantunya dengan cara apapun yang memungkinkan. Kali ini, target S adalah anggota keluarga kekaisaran, dan dia tidak akan bersikap sopan. Namun keesokan harinya, surat lain dari putra mahkota Carlos dan utusan itu, kali ini bukan Purple Sword tetapi anggota faksi lain yang sebenarnya adalah kakak laki-laki Purple Sword. Isi surat itu hampir sama dengan isi surat Pangeran Kedua, tetapi putra mahkota juga ingin Leroy siap menyerang Darren jika diperlukan. S sama sekali mengabaikan mereka saat dia terus memahami seni panahan Death Striker. Dia ingin mendapatkan niat orbit sesegera mungkin. Namun, itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, terutama saat dia belajar dari awal, dan hari pertemuan alam rahasia Sky Abyss tiba, dan S masih sedikit kurang dalam memperoleh niat orbit. Tingkat persatuan manusia busur mengharuskan seseorang untuk menjadi busur dan hatinya menjadi anak panah, dan begitu ini tercapai, anak panah akan mengikuti keinginan pemanah bahkan setelah dilepaskan dari busur setidaknya selama beberapa menit. Tiba-tiba, S merasakan kekuatan mistis mengunci jiwanya, dan dia bahkan merasakan sesuatu mencoba membekas di jiwanya. Namun S tidak melawan dan membiarkannya berlanjut saat dia merasakannya dengan saksama. Saat berikutnya, S menemukan rune mistis muncul di dalam jiwanya yang sebenarnya. Dia bisa saja menghapusnya jika dia mau, tetapi dia tidak melakukannya, karena ada misteri aneh yang tersembunyi di rune ini seperti penanda, seperti tanda pencurinya. Tetapi penanda ini dibuat dengan hukum, sementara tanda pencurinya adalah kemampuan jiwa. Lebih jauh, S dapat mengatakan bahwa tanda pencurinya lebih unggul karena kultivasi jiwanya. Tetapi jika dia berada di alam bawah, maka penanda ini jauh lebih unggul, dan dia mungkin tidak dapat menghapusnya jika itu berhasil dicetak. Kamu bisa merasakan ada sesuatu yang terkunci di jiwamu, kan? Ini adalah kunci orbit, sekarang kemanapun kamu pergi atau bersembunyi, anak panahku akan selalu menemukanmu. Bahkan, aku dapat melacakmu tidak peduli jaraknya. Kunci orbit ini hanya dapat dihilangkan dengan kultivasi superior atau niat hukum dari kunci orbit. Di seluruh kekaisaran, hanya kepala sekolah yang terhormat atau beberapa monster tersembunyi dari klan kekaisaran yang mampu menghilangkannya. Connor dengan bangga menyatakan sebelum dia melambaikan lengan bajunya. S menemukan niat orbit itu, dan penanda dalam jiwanya tiba-tiba menghilang. Jadi, bagaimana menurutmu? Connor bertanya dengan senyum puas. Luar biasa, kurasa tidak ada yang cocok denganmu. Leroy dengan cepat menyanjung Connor dan membungkuk dengan hormat. Sementara di dalam hati, S membuat avatarnya langsung mulai memahami perasaan itu. Dengan dua pikiran, dia bisa membuat kemajuan cepat, dan sekarang setelah dia tahu seperti apa niat orbit itu dan kemampuan mistiknya, dia yakin bahwa dia bisa memahaminya dalam beberapa waktu. Tidak hanya itu tetapi setelah melihat rune yang dibuat oleh hukum itu, S merasa bahwa dia sangat dekat untuk membuat kemajuan dengan hukum pedang juga. Senyum Connor melebar karena dia merasa sangat senang. Baiklah, ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan wakil kepala sekolah menunggu. Kalau kau ingin merasakan lagi niat orbit itu, kau bisa melakukannya setelah keluar dari alam rahasia selama yang kau mau. S mengangguk sebelum Connor diselimuti kinya, dan mereka berdua lenyap menuju menara utama. Bab 1024 Alam Rahasia Jurang Langit 3.
10 guru kekaisaran dan 22 siswa kekaisaran berkumpul di lantai pertama menara utama. Di depan mereka ada wakil kepala sekolah bertopeng Jenna, dan di sampingnya, 4 pemuda lagi, tetapi karena mereka berdiri di sampingnya, status mereka jelas jauh lebih tinggi daripada murid-murid pribadi guru kekaisaran itu. Temukan bab baru di novelhal.com. Mereka adalah putra mahkota Carlos, pangeran kedua Darren, dan 2 wanita bertopeng dengan sosok anggun mengenakan kerudung. Mereka adalah Rihanna dan Evie. S, yang menyamar sebagai Leroy, berdiri di belakang corner dengan ekspresi tanpa ekspresi. Dia baru saja tiba dan melihat semua orang ini, dia tidak terkesan. Sebaliknya, dia bisa merasakan banyak mata tertuju padanya. Bahkan beberapa guru kekaisaran diam-diam menggunakan indera mereka untuk mengamatinya. Tetapi S tidak peduli dengan mereka saat dia melirik Evie, dan sedikit kegembiraan terlihat di matanya. Mata Evie juga tertuju padanya saat ini, dan bibirnya sedikit terangkat di balik kerudungnya. Ketemu kamu tidak datang untuk menemuiku bulan ini. Apa kamu main-main dengan gadis lain? Suara Eva yang jenaka terngiang di kepalanya. Cek, aku sibuk menyenangkan, tuanku. Jawab S dengan masam. Sementara mereka berbicara secara diam-diam, Jenna berbicara tanpa ekspresi. Selamat datang, semuanya, kalian semua adalah elit kekaisaran kita dan masa depannya. Itulah sebabnya, untuk mendukung kalian semua, Istana Kekaisaran telah membuka wilayah rahasianya untuk kalian semua. Aku harap kalian semua bekerja keras untuk kemakmuran kekaisaran. Sekarang, aku tahu kalian semua bangga, tetapi aku harus memperingatkan kalian terlebih dahulu tentang alam rahasia Sky Abyss. Meskipun alam rahasia Sky Abyss adalah peluang besar, itu tidak sepenuhnya aman. Di masa lalu, selalu ada beberapa korban, dan bahkan anggota klan kekaisaran telah jatuh. Jadi, aku harus bertanya sekali lagi apakah kau bersedia masuk meskipun ada banyak bahaya. Ingat, begitu kau masuk, tidak akan ada yang melindungimu. Hidup dan mati ada di tanganmu sendiri. Itu sebabnya jika ada yang ingin mundur, sekarang adalah kesempatanmu. Dia berkata dengan dingin sambil menyapu tajam para murid kekaisaran itu. Namun, tidak ada dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Mereka semua adalah elit di antara para elit, dan mereka tahu alam rahasia jurang langit adalah kesempatan besar untuk bangkit di kekaisaran. Jadi, bagaimana mungkin mereka melewatkannya? Tidak hanya itu, tetapi mereka semua berasal dari faksi pangeran, dan mereka tahu mereka harus mengikuti pemimpin mereka. Mereka sudah diperingatkan oleh pesan rahasia seperti S, jadi mereka sudah siap. Jenna mengangguk dengan sedikit rasa puas sebelum melambaikan tangannya yang ramping, dan di sampingnya, sebuah lingkaran rahasia besar muncul. Baiklah, semuanya, masuklah ke dalam lingkaran teleportasi ini, itu akan membawa kita ke Istana Kekaisaran. Kalian boleh mengucapkan selamat tinggal kepada guru-guru kalian. Salam, Yang Mulia Kaisar. Kecuali para pangeran kekaisaran dan 2 wanita di samping Jenna, para siswa kekaisaran kebingungan ketika mereka mendengar sapaan itu sambil menatap Jenna. Jenna tidak menghiraukan para siswa kekaisaran yang terkejut itu dan bertanya dengan dingin, bangun. Apakah semuanya sudah siap? Ya, Yang Mulia sedang menunggu kedatangan Yang Mulia. Salah satu dari mereka menjawab dengan sungguh-sungguh. Dia mengangguk dan memerintahkan, pimpin jalan. Para pengawal kekaisaran tidak menunda dan dengan cepat mulai memimpin mereka menuju tempat berkumpul. Di sisi lain, S mengamati Istana Kekaisaran dengan saksama melalui peta takdirnya. Dia tiba-tiba tercengang ketika dia melihat bahwa penunjuk kompas emas gelap, yang selama ini diam, tiba-tiba bergerak ke arah barat. Mungkinkah kali ini penunjuk kompas ini mengarahkanku ke arah kuil kenaikan, atau ada sesuatu di sini yang setingkat dengan elemental orb? Pikiran S berputar saat dia ingin melacak lokasi itu. Namun, dia tahu sekarang bukanlah saat yang tepat, dan untuk beberapa alasan, indera pencurinya tidak dapat menjangkau bagian bawah tanah Istana Kekaisaran, dan bahkan peta takdir menunjukkan area hitam di bawah Istana Kekaisaran, yang berarti bahwa di bawah Istana Kekaisaran terdapat zona mati mutlak baginya. Penemuan ini cukup untuk membuat S waspada, dan dia senang karena dia tidak menerobos masuk ke tempat ini dengan gegabah. Segera, mereka semua dibawa ke aula besar yang mewah, di mana lebih banyak orang menunggu mereka, dan mereka semua adalah raksasa. Pengawal kekaisaran tidak masuk, hanya siswa kekaisaran yang diizinkan masuk. Di antara para raksasa ini ada seorang raksasa berjubah kekaisaran merah tua, memancarkan aura yang agung dan menyesakkan.
Dia tidak lain adalah Kaisar Fana dari Kekaisaran Hati Langit Fana, Antonio Skylar. Di samping Antonio ada seorang wanita raksasa bertopeng dengan sosok yang tak tertandingi mengenakan pelindung tubuh yang lembut. Wajahnya ditutupi topeng putih, dan hanya matanya yang tajam yang terlihat. Dia tidak lain adalah Putri Kekaisaran, Sofia Skylar. Di belakang mereka ada 8 pemuda klan Skylar, termasuk 2 pangeran lainnya. Mereka semua akan memasuki alam rahasia Sky Abyss. Bab 1025 Alam Rahasia Sky Abyss terbuka. Melihat Kaisar Fana, semua orang kecuali Jenna dan kedua pangeran berlutut dan memberi salam. Kami memberi penghormatan kepada Yang Mulia Kaisar, Kaisar Fana. Sementara itu, Permaisuri dan kedua pangeran sedikit membungkuk memberi hormat. Antonio mengangguk memberi hormat, bangunlah semuanya. Kalian semua adalah harapan masa depan kekaisaranku, dan aku juga sangat senang melihat kalian semua. Kemudian dia tersenyum lembut pada Jenna sambil mengangguk, sulit bagimu. Pengakuanmu sudah cukup bagiku, Yang Mulia. Jenna berkata dengan lembut saat dia berjalan di samping Kaisar dan berdiri di sampingnya di tempat yang seharusnya sementara kedua pangeran itu dengan tenang berdiri di belakang anak-anak kekaisaran lainnya. Di sisi lain, Rihanna dan Evie tetap bersama siswa kekaisaran lainnya. Meskipun Rihanna sudah bertunangan dengan Carlos, dia masih belum menjadi bagian resmi dari keluarga kekaisaran, jadi dia tetap bersama kerumunan sekolah. Antonio menatap Rihanna dan Evie dengan senyum ramah, lalu berkata, Putri Rihanna, kuharap Carlos telah merawat kalian dengan baik selama beberapa bulan terakhir ini. Terima kasih atas perawatan Yang Mulia. Yang Mulia telah sangat baik padaku. Rihanna mengangguk dengan ekspresi agak datar di wajah mereka, sementara Carlos, yang berdiri bersama saudara-saudaranya yang lain, tersenyum lebar setelah mendengar ini. Antonio mengangguk puas sebelum menatap Evie, keponakan kecil. Evie, kau telah tumbuh lebih kuat beberapa bulan terakhir ini sejak terakhir kali aku melihatmu. Tampaknya kepala sekolah yang terhormat Zack telah merawatmu dengan baik. Kuharap kau juga menerima hadiahku dan hadiah itu sesuai dengan keinginanmu. Darren tiba-tiba tersenyum ketika mendengar ini karena dialah yang ditugaskan sebagai pembawa hadiah, atau bisa dikatakan dia telah mengajukan diri. Bagaimanapun, meskipun Zack menolak, keluarga kekaisaran tidak akan pernah melepaskan Evie dengan mudah. Pangeran kedua, Darren, telah bekerja tanpa lelah untuk merayu Evie dan telah benar-benar menyerah pada Rihanna. Satu-satunya masalah adalah putra mahkota juga ikut campur, dan dia tidak peduli dengan perasaan Rihanna. Di matanya, dia bisa melakukan apa saja karena dia adalah calon kaisar. Terlebih lagi, Rihanna tidak pernah mengakui kemajuannya dan masih memperlakukannya dengan dingin. Jika sebelumnya, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hatinya, tetapi dia tidak peduli lagi setelah kemunculan Evie. Karena Rihanna pasti akan menjadi miliknya, dia memutuskan untuk memenangkan hati Evie juga, entah Rihanna suka atau tidak. Dia ingin menghalangi Darren sebisa mungkin untuk mendapatkan pembantu yang kuat. Namun, Es terkejut dengan pernyataan ini karena dia sama sekali tidak menduganya. Keluarga kekaisaran benar-benar kejam terhadap keluarga mereka sendiri karena mereka telah menipu pangeran pertama dan kedua selama ini. Mereka hanyalah badut yang memperjuangkan sesuatu yang tidak akan pernah menjadi milik mereka seumur hidup mereka. Sungguh ironis dan merupakan kebenaran dunia kekuasaan. Karena Sofia akan menjadi sangat kuat, bagaimana mungkin pangeran pertama dan pangeran kedua bisa bersikap sombong terhadapnya. Namun Es masih agak bingung dengan saran Eva dan tidak bisa menahan senyum kecut. Jika kamu menginginkan seorang pembantu, kamu bisa mendapatkannya. Kamu tidak perlu meminta padaku. Bukankah aku sudah menyerahkan Livia kepadamu? Selama mereka dapat menjalankan tugas mereka, tidak masalah apakah mereka berada di bawahmu atau aku, semuanya sama saja. Bagaimana mungkin, para pembantuku akan berstatus sebagai pembantu yang sedang menunggu, jadi dalam arti tertentu, mereka masih milikmu. Eva tertawa jahat dengan sedikit nada dingin. Dia sedang mengujiku. Es langsung tahu dan dengan cepat menjawab, kamu ini apa, permaisuri? Berhenti main-main, kita lihat saja. Eva meninggalkan kata-kata ambigu itu sebelum terdiam. Sementara mereka berbicara, Antonio menyampaikan pidato tentang jurang langit, yang selaras dengan pidato Jenna sebelumnya. Dari awal hingga akhir, Antonio bahkan tidak melirik murid kekaisaran lainnya karena mereka tidak sepadan dengan usahanya. Selain itu, dia tahu murid kekaisaran ini telah diam-diam bergabung dengan putra-putranya, dan tuan mereka berada di bawahnya kecuali beberapa dari mereka. Jadi,
dia tidak perlu berpura-pura mendapatkan kesetiaan mereka. Setelah menyampaikan pidato, dia kemudian menoleh ke raksasa bertopeng sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh. Raksasa itu bergerak maju menuju altar kuno di sudut tengah atas aula, dan dia mulai meletakkan batu ki tingkat puncak 8 dan kristal jiwa di atasnya. Saat berikutnya, dia menggenggam tangannya dan berteriak, "Buka!" Altar kuno itu tiba-tiba mulai berkilauan dengan ganas saat aura yang kuat memenuhi seluruh aula. Saat berikutnya, pusaran hitam tiba-tiba terbentuk di atas altar, dan suara kuno terdengar. Namun, bahasa yang digunakannya tidak diketahui, dan kata-katanya hanyalah gumaman bagi orang lain. Bahkan klan kekaisaran tidak mengetahui arti sebenarnya dari kata-kata ini. Namun, hari ini, ada seseorang yang dapat memahami kata-kata itu, dan ketika dia mendengarnya, dia terkejut. Ujian kelas tentara klan vampir untuk vampir biasa telah dibuka bab 1026 klan vampir. Ujian kelas pasukan klan vampir untuk vampir biasa. Bukankah ini seharusnya Sky Abyss? Apa yang terjadi di sini? Terlebih lagi, dari kelihatannya, tidak ada yang mengerti bahasa ini. Es terkejut saat dia merenung serius sambil melihat pusaran gelap di atas altar, yang masih stabil. Bahkan Eva tidak mengerti bahasa ini, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mengerti saat suara tercengang bergema di kepalanya. Ini adalah bahasa abis yang terabaikan. Bukan hanya itu, tetapi ini adalah ujian bagi ras vampir yang telah punah, salah satu penguasa kuno abis. Eva terkejut saat dia melihat dengan rasa ingin tahu ke arah pembukaan alam rahasia. Ini akan menjadi pertama kalinya dia memasuki alam rahasia bersama Es, jadi dia menantikannya. Bagaimanapun, terakhir kali dia terbangun di alam rahasia adalah ketika Es telah menguasainya sepenuhnya, jadi tentu saja itu tidak akan dihitung. Namun, saat mendengar komentar ambigus lagi, dia terkejut, jadi gumaman itu bukan nyanyian. Sebaliknya, itu adalah bahasa asing milik abis. Cepat beritahu aku apa ras vampir ini. Dari nada bicaramu, mereka terdengar sangat perkasa. Cek, gadis kecil, keberuntunganmu sungguh tidak buruk. Biar ku beritahu, bahasa terkutuk abis dikabarkan sebagai asal mula semua bahasa di abis, dan itu berasal dari era misterius yang disebut era awal dan akhir yang tidak diketahui siapapun. Bahkan guruku sebelumnya hanya dapat menemukan warisan yang memiliki beberapa pemahaman dasar tentang bahasa terkutuk abis. Namun, bahkan dengan itu, dia mampu mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat kau bayangkan. Pemahamanku tentang bahasa ini dapat dianggap setinggi miliknya, tetapi aku tidak berani mengatakan bahwa aku dapat memahami semuanya. Aku hanya dapat memahami bahwa ujian ini milik klan vampir. Menurut beberapa catatan yang sangat kuno, klan vampir berasal dari era awal dan akhir. Mereka adalah salah satu penguasa abis dengan kekuatan dan kedalaman yang tak tertandingi, tetapi mereka semua menghilang tanpa jejak. Dahulu kala ada makhluk abisal biasa yang tersandung pada warisan klan vampir, dan karena itu, ia menjadi primogenitor ras abisal baru yang saat ini menjadi salah satu penguasa abis tengah yang dikenal sebagai ras vampir abisal. Jadi, Anda dapat membayangkan seperti apa latar belakang klan vampir ini dan apa arti kesempatan ini. Meskipun saya tidak tahu banyak karena masalah-masalah era awal dan akhir semuanya diselimuti lapisan demi lapisan kegelapan, saya tahu bahwa era saat ini seperti seekor semut di depan era awal dan akhir. Saya tidak pernah berpikir bahwa di tempat tandus ini, akan ada pakaian ras vampir, belum lagi orang-orang idiot ini tanpa sadar duduk di atas tambang emas ini tanpa menyadarinya. Aku cukup yakin tidak ada seorang pun di sini yang mengerti bahasa ini, jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi aku ingin kau memberikan segalanya. Jika ada sedikit saja kemungkinan bahwa ada garis keturunan vampir atau bahkan setetes darah mereka, kau harus mendapatkannya. Bahasa dewa-dewa kuno tampaknya universal karena semua bahasa tampaknya berasal darinya, dan dia belum menemukan seseorang yang dapat berbicara atau apapun yang tertulis dalam bahasa itu. Tetap saja, dia terkejut karena Eva tampaknya tahu tentang bahasa ini. Kau tahu tentang ras ini. Ceritakan padaku. Dia sekarang memohon untuk lebih tertarik pada jurang ini, dan dia tahu bahasa. Kau tahu tentang ras ini. Katakan padaku. Dia sekarang memohon untuk lebih tertarik pada jurang ini, dan dia tahu Eva tahu sesuatu yang tidak ingin dia katakan padaku, karena dia takut akan sesuatu. Eva tidak ragu dan mengulangi apa yang Flagi katakan padanya tanpa menyembunyikan apapun. Bahkan jika Es tidak mengungkapkannya,
dia berencana untuk melakukannya karena kesempatan ini sangat besar bahkan untuk S. Bahkan jika dia tidak mendapatkan apapun, dia akan sangat gembira jika S mendapatkannya. Sedangkan untuk Flagi, dia sama sekali mengabaikannya. Mata S berbinar karena terkejut ketika dia mendengar tentang asal-usul klan vampir ini dan era awal dan akhir. Lebih jauh lagi, dia juga bisa memahami beberapa kedalaman abis. Jika kamu membutuhkan darah klan vampir ini, jangan khawatir jika aku menemukannya, aku akan mendapatkannya untukmu. Sepertinya Flagi cukup berguna, tapi jangan beritahu dia kalau aku tahu semua ini. S berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun Flagi ini adalah harta karun, dia masih belum sepenuhnya yakin tentang niat sebenarnya, jadi dia selalu waspada terhadapnya. Terutama sekarang setelah dia tahu tentang jejak Void Abyssal Bloodline di Eva, itu jelas bukan harta karun roh biasa. Pukul 0:41. Eva merasakan kehangatan di hatinya saat S langsung berjanji untuk memberinya darah ini, yang juga bisa sangat berguna baginya. Dalam hatinya, dia mengutuk Flagi karena selalu meragukan S. Dia dengan cepat setuju tanpa ragu, baiklah, tapi kamu harus berhati-hati. Aku tidak membutuhkan darah ini, kamu jauh lebih penting bagiku. S tersenyum lembut, aku tahu. Jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku akan melarikan diri saja. Aku sangat ahli dalam hal itu. Selain itu, masih belum jelas apakah ada darah ras ini di sana. Pada saat ini, pusaran itu akhirnya stabil, dan raksasa itu dengan keras menyatakan, semuanya, masuk. Bab 1027 memasuki alam rahasia. Saat suara tetua raksasa itu berdering, Antonio dengan sungguh-sungguh menyatakan kepada semua orang, kalian semua boleh masuk sekarang. Ingat, kalian harus saling membantu, jika kalian tidak dapat menangani situasi tersebut, kalian dapat mencari satu sama lain. Alam rahasia itu penuh dengan peluang tetapi juga sangat berbahaya, jadi jangan serakah, karena hidup kalian lebih penting. Alam rahasia akan tetap terbuka selama 100 hari, dan setelah itu, kalian semua akan dikirim kemanapun kalian berada. Sekarang pergi. Mata semua orang berbinar karena kegembiraan dan antisipasi saat mereka dengan cepat menuju pusaran itu. Para kekaisaran adalah yang pertama, dipimpin oleh Carlos, dan kemudian para siswa kekaisaran mengikuti Evie dan Rihanna di paling depan. S juga masuk ke tengah-tengah kelompok itu, dan saat dia memasuki pusaran itu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan isap menyelimuti tubuhnya sebelum tubuhnya terbungkus, dan seluruh pemandangan berubah. Ketika penglihatannya kembali ke matanya, dia mendapati dirinya berdiri di tengah-tengah platform kuno di bawah langit neon bersama semua orang. Dia terkejut ketika dia mendapati tanah di depan platform kuno itu berwarna merah tua dan dipenuhi dengan pohon-pohon hitam raksasa dengan tanda-tanda aneh di tubuhnya, memancarkan aura mengerikan. Platform kuno ini berada tepat di tengah-tengah hutan aneh ini. Ayo kita lenyap bersama, atau nanti akan merepotkan. Suara Eva terngiang di kepalanya. Ide bagus. Menyelidiki klan vampir ini lebih penting untuk saat ini. Kita bisa menyingkirkan para kekaisaran itu setelah mereka berpisah. S setuju sambil menghilang tanpa jejak dengan sembunyi-sembunyi, dan tidak ada yang memperhatikannya karena mereka semua masih linglung. Jika sebelum mereka mengetahui tentang klan vampir, S dan Eva berencana untuk bermain sebentar, tetapi sekarang keadaannya berbeda. Waktunya terbatas, jadi mereka harus mengumpulkan petunjuk tentang klan vampir ini terlebih dahulu. Eva sama seperti dia langsung menghilang sebelum ada yang bisa melihatnya, dan bersama S, mereka berdua memasuki hutan aneh itu. Pada saat ini, yang lain juga mulai tersadar dari linglung mereka dan dengan cepat mulai berjalan menuju putra mahkota atau pangeran kedua. Sekarang setelah mereka berada di dalam alam rahasia, mereka bisa menghentikan semua aksi dan bergabung dengan faksi mereka. Bahkan jika mereka tidak mau, mereka tahu menjelajah dalam tim adalah pilihan terbaik karena tempat ini sangat berbahaya. Belum lagi, mereka tahu bahwa jika mereka menemukan harta karun, mereka mungkin tidak dapat menyimpannya. Dia ingin pamer di depannya, tetapi sekarang harapan telah sirna, dia sedikit cemas. Carlos tidak berbeda, dan kelompoknya memiliki lebih banyak anggota daripada Darren, jadi dia juga memberi perintah, kami juga akan pergi. Rihanna, kakak-kakak, dan adik perempuan, apakah kalian ikut denganku? Dia bertanya kepada Sofia yang bertopeng, yang matanya menyipit, dan kedua saudaranya yang lain sambil melirik Rihanna dengan dingin. Darren juga menghentikan langkahnya karena dia tahu kemampuan Sofia dan bahwa dia akan sangat membantu di tempat ini.
Dia hampir melupakannya dalam pencariannya terhadap Evie. Kedua saudaranya juga tidak boleh dipandang rendah karena mereka sama kuatnya dengan siswa kekaisaran lainnya. Bahkan tidak perlu memikirkan Rihanna, karena semua orang tahu betapa kuatnya dia karena prestasi militernya. Kalian juga bisa bergabung denganku. Dia juga menyampaikan undangannya. Aku akan menjelajah sendiri. Terima kasih, kakak pertama dan kedua, atas perhatian kalian. Sofia menggelengkan kepalanya sebelum sikapnya menurun dan menghilang tanpa jejak pada saat berikutnya. Aku akan pergi bersamamu, kakak pertama. Pangeran keempat, Zion, dengan cepat datang ke sisi Carlos karena hubungan dekat mereka. Di sisi lain, pangeran ketiga Kelvin diam-diam berjalan di samping Darren. Adapun anggota keluarga kekaisaran lainnya, mereka juga dengan cepat memilih sisi mereka. Sekarang hanya Rihanna yang tersisa, karena semua orang menatapnya, terutama Carlos, karena matanya dingin. Rihanna menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata, "Maafkan saya, Yang Mulia, tetapi saya ingin menjelajah sendiri." Dia juga menggunakan keterampilan gerakan sebelum dia berlari ke arah lain. Orang malang yang tidak tahu berterima kasih ini. Ekspresi Carlos jelek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengepalkan tinjunya dengan marah. "Hahaha, aku benar-benar mengagumi kakak ipar karena keberaniannya." Darren mengejek dengan senyum sombong sebelum dia melambaikan tangannya, "Ayo pergi." Sebuah urat tebal muncul di pelipis Carlos saat dia mendengus dingin, "Ayo kita pergi juga." Bab 1028 Ujian Kelas Tentara Klan Vampir 1. Hutan pohon hitam raksasa itu sunyi senyap, tetapi pohon-pohon mengerikan itu menutupi langit dengan mahkota raksasa mereka. Es dan Eva bergerak ke selatan tanpa tahu kemana mereka akan pergi. Es sudah mencoba menggunakan peta takdir, tetapi ternyata sama sekali kosong, yang berarti tempat ini masih di atas peta takdir langsung kelas 8, yang membuat Es cukup waspada dan bahkan lebih ingin tahu tentang ujian klan vampir ini. Bukankah ini seharusnya ujian? Apa ini? Tuanku mengatakan kepadaku bahwa dia hanya ingat tempat di mana dia muncul terakhir kali bersama orang lain, yang berada di tengah gunung es. Dia menemukan kesempatan yang mengubah hidupnya di sana, tetapi dia tidak ingat apapun tentang ujian atau di mana dia berada ketika dia dikirim keluar. Mungkin ada hubungannya dengan latar belakang tempat ini. Eva berkata dengan kesal melalui transmisi pikiran. Es telah mendengar tentang anomali memoar yang hilang setelah alam rahasia ini ditutup, dan sekarang setelah mereka tahu tentang asal-usul tempat ini, tidak sulit untuk menebak alasan di baliknya. Apapun masalahnya, kita harus berhati-hati. Keluarga kekaisaran tidak memberitahu kita informasi ini, dan bahkan tuanmu hanya memiliki sedikit informasi. Namun karena dia dimasuki dari titik lain terakhir kali, kita dapat berasumsi bahwa tempat ini sangat besar dan hutan ini hanyalah sebagian darinya. Sedangkan untuk ujian klan vampir, kita harus menemukannya sendiri. Atau itu bukan ujian milik klan mistis seperti itu, kan? Es menjawab sambil tersenyum. Eva tidak bisa tidak setuju dengan Es saat bibir merahnya muncul dalam senyum menawan. "Kau benar, orang-orang bodoh tak berguna dari klan kekaisaran itu tidak tahu pikiran emas macam apa yang mereka miliki selama ini, dan mereka menggunakannya untuk mengais debu emas. Tapi bukan berarti kita tidak punya cara untuk menemukan jalan lebih cepat. Aku bisa merasakan beberapa harta karun di arah ini, tapi aku tidak tahu seberapa jauhnya." Es menjawab dengan sedikit ketidakpastian. Karena peta takdir tidak berfungsi di tempat ini dan penunjuk kompas emas terkunci pada sesuatu di dalam istana kekaisaran, Es hanya bisa mengandalkan kemampuan indera pencurinya, yang memungkinkannya merasakan kemampuan keberuntungan di sekitarnya. Meskipun ini tidak sekuat kompas takdir pencuri abadi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Cirrus juga tertidur setelah menyerap beberapa kuarsa petir kehidupan. "Oh, aku tidak tahu kau punya kemampuan seperti itu." Eva sedikit tercengang. Es kemudian mencoba menggunakan ki-nya sendiri, tetapi dia tidak menggunakan ki duniawi. Sebagai gantinya, dia menggunakan ki surgawi, dan saat berikutnya, dia dengan mudah dapat melayang. Sepertinya ki surgawi masih bisa melewati batasan terbang ini, yang seharusnya untuk ki duniawi. Es merenung karena ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dipikirkannya. Eva juga terkejut saat melihat Es melayang, dan dia segera mencoba terbang lagi, tetapi dia tidak bisa, membuatnya semakin mengerutkan kening karena itu tidak masuk akal. "Ki anak ini, istimewa. Tapi mengapa aku tidak bisa membacanya dengan baik? Ini seperti teka-teki yang hanya bisa dilihat tetapi tidak bisa dipecahkan."
Aneh sekali, pikir Flagi dengan bingung dan, untuk pertama kalinya, mengatakan sesuatu yang baik tentang S, tetapi Eva tidak dapat mendengarnya. Biarkan aku membantumu. Sepertinya aku memiliki keuntungan di tempat ini. S tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi Eva yang agak gelap, dan dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan rampingnya sebelum membungkusnya dengan kinya, dan mereka mulai terbang ke atas. Meskipun Eva masih tidak senang, dia meletakkan kepalanya di bahunya dan benar-benar rileks. Kamu menyembunyikan banyak hal dariku. Itu hanya keuntungan yang kumiliki karena aku bisa berkultivasi di kedua jalur, jawab S. Ia tidak ingin memberitahu Eva tentang Ki Surgawi karena ia merasa itu mungkin berbahaya. Eva berpikir bahwa itu masuk akal dan membiarkannya begitu saja. Namun, tepat saat mereka hendak memasuki mahkota pohon-pohon itu, keduanya merasakan bahaya, dan sesaat kemudian, hutan hitam yang damai itu tiba-tiba hidup kembali. Cabang-cabang pohon dan akar-akar pohon tiba-tiba melesat ke arah S dan Eva dari segala arah, seperti perangkap kematian, dan kilau gelap terpancar dari cabang-cabang dan akar-akar itu, memberikan perasaan yang sangat menyeramkan. Eva terkejut karena ia merasakan aura jurang dari pohon-pohon itu saat mereka bergerak. Sebagai pemilik garis keturunan jurang, ia sangat peka terhadap aura itu, terutama setelah ia melahap semua inti iblis yang diberikan S kepadanya. Ia sekarang berada di level yang sama dengan Zack dan jauh lebih kuat darinya, jadi ia sangat peka terhadap aura ini sekarang, dan itu memberinya sedikit rasa krisis, yang merupakan masalah besar. Tatapan mata S pun berubah dingin, jadi, mereka ingin menjebak kita di tempat ini. Peluangnya tipis. Twilight Traverse bab 1029 ujian kelas tentara klan vampir 2. Saat S mengaktifkan kemampuannya, keduanya menghilang karena pepohonan itu hanya berhasil meraih udara kosong. Dengan kekuatan S saat ini, mudah untuk melarikan diri dari pepohonan yang tampaknya hanya memiliki naluri, mereka bukanlah ancaman nyata selama seseorang tahu cara menghindarinya. Saat berikutnya, mereka berdua muncul jauh di atas hutan hitam di bawah langit neon dan terus menjulang tinggi. Baru sekarang S merasakan pembatasan hukum yang kuat semakin tinggi dia naik, jadi dia segera berhenti. Mata Eva bersinar saat dia melihat hutan di bawah, dan dia tersenyum, kerja bagus. Aku akan melenyapkan mereka. Kemudian dia ragu-ragu sebelum dia memberitahu S melalui transmisi suara, kurasa pohon-pohon itu adalah makhluk abisal. S terkejut, kau yakin? Aku 80% yakin. Itu adalah alam rahasia yang dimiliki oleh salah satu penguasa abis, bagaimanapun juga. Jadi, bukan masalah besar bagi mereka untuk memiliki makhluk abisal. Kita harus lebih berhati-hati. Eva berkata dengan serius. Apa sebenarnya jurang ini? S tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena ia menjadi semakin penasaran tentang jurang tersebut. Eva ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan mengungkapkan, karena kau sudah dapat memahami bahasa jurang yang terkutuk itu, tidak akan menjadi masalah besar untuk memberitahumu. Dalam ingatanku yang diwarisi, aku menemukan pengetahuan samar tentang 9 surga abadi dan 10 jurang. Abadi, surga dan jurang adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Ini berarti bahwa setiap surga memiliki jurang yang sesuai, satu-satunya perbedaan adalah bahwa surga ada di atas sementara jurang berada di bawah. Kedua belah pihak memiliki aturan dan hukum mereka sendiri. Yang terpenting, ras dan warisan mereka sendiri. S memeluknya kembali sambil berkata dengan lembut, jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Kau telah memberitahuku tentang informasi ini dengan baik. Sekarang aku tidak akan berada dalam kegelapan dan tahu tujuanku. Mata S berkilau dingin, untuk setiap surga, ada jurang yang sesuai, ya. Tetapi hanya ada 9 surga, sedangkan jurang ada 10. Apakah ini berarti jurang lebih kuat daripada surga? Lalu ada sistem, musuh surga, sementara aku tidak tahu apa sikap sistem terhadap jurang. Cih, sungguh menyebalkan. Aku masih semut yang sedikit lebih besar dalam skema besar, aku butuh kekuatan untuk bertahan hidup dan melindungi mereka yang kusayangi. Aku tidak ingin berakhir seperti pencuri surga sebelumnya. Mata S dipenuhi dengan emosi yang rumit saat ia mendapat beberapa petunjuk tentang tujuan akhirnya atau setidaknya apa yang perlu dilakukan agar ia tidak berakhir mati. Baiklah, ayo pergi. Kita perlu menemukan pengadilan atau apapun yang tersembunyi di tempat ini. Aku punya firasat kalau tempat ini mungkin punya banyak misteri yang berhubungan dengan jurang. S berkata dengan serius sebelum dia terbang ke arah yang diarahkan oleh indera pencurinya bersama Eva.
Hutan hitam itu sangat luas, tidak ada ujungnya, bahkan setelah terbang selama setengah hari. Namun, setelah beberapa jam, Es tiba-tiba berhenti saat matanya terbelalak saat melihat jauh ke depan. Eva juga merasakan sesuatu saat melihat ke arah yang sama, dan matanya terbelalak. Beberapa mil jauhnya dari posisi mereka, mereka akhirnya melihat ujung hutan besar ini, namun, apa yang mereka lihat, mereka sama sekali tidak menduganya. Karena ada kegelapan tak berujung seperti angkasa, dan hanya dengan melihatnya, bulu kuduk mereka merinding. Dengan gentar, Es tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Eva, itu bukan pintu masuk jurang surga ini, kan? Bab 1030 Ujian Kelas Tentara Klan Vampir 3. Itu bukan pintu masuk jurang surga ini, kan? If sama terkejutnya dengan Es dan menjawab dengan tidak yakin, kurasa tidak. Hampir mustahil untuk menyeberangi dua tempat dengan begitu mudah. Aku tidak punya ingatan tentang ini. Mungkin saat aku menjadi lebih kuat, aku mungkin membangkitkan ingatan itu. Tapi aku masih belum yakin sekarang karena ini adalah ujian, kurasa itu tidak akan terhubung ke jurang. Es sedikit mengernyit, tapi dia tahu pengetahuan Eva terbatas meskipun garis keturunannya dari jurang sehingga dia tidak bisa menyalahkannya. Dia kemudian melirik peta takdir, dan matanya menyipit. Meskipun peta takdir tidak menunjukkan medan, itu masih bisa menunjukkan bahaya yang ditimbulkan tempat ini bagi Es. Sampai sekarang, area itu berwarna abu-abu, bahkan hutan hitam, namun jurang itu diwarnai hitam di peta takdir. Itu mungkin pintu masuk ke ujian sebenarnya atau semacam jebakan berbahaya. Aku menyelidikinya dari perbatasan, dan jika menemukan sesuatu yang salah, aku akan segera mundur. Setelah mengambil keputusan, dia memperlambat langkahnya, mendekati pintu masuk jurang, dan mendarat beberapa ratus meter dari tempat hutan hitam itu berakhir. Eva juga sepenuhnya waspada saat dia mengikuti Es dari dekat. Dia bisa merasakan aura jurang yang pekat dari kegelapan di depan, dan aura itu menjadi semakin pekat saat mereka semakin dekat. Es juga merasakan bahwa hukum kegelapan di sini sangat jelas, dan pemahaman kegelapannya yang mandek tiba-tiba mulai meningkat, yang sangat mengejutkannya. Tidak hanya itu, tetapi hukum yang terkikis oleh kegelapan juga mulai mengalami kemajuan. Tempat ini memiliki banyak hukum yang berhubungan dengan kegelapan. Tidak hanya yang telah aku pahami tetapi ada beberapa yang baru yang tidak ku ketahui. Tetapi kehadiran yang paling berat adalah hukum dosa. Jika aku tinggal di sini, aku mungkin bisa membuat kemajuan besar dalam pemahaman kegelapan. Aku mungkin bisa membuat kerusakan kegelapan mencapai 100%. Meskipun aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi ketika mencapai 100%, itu harus menjadi sesuatu yang baik karena sistem berada di balik ini. Sementara Es merenungkan tempat ini, mereka akhirnya mencapai tepi mulut jurang. Baru sekarang mereka bisa menatap kegelapan tak berujung, dan tampaknya tidak ada akhir untuk kedalamannya. Es hampir tidak bisa mengintip sekitar 100 meter, dan indera pencurinya juga tampak terbatas hingga radius 1 mil, yang mengejutkan. Es kemudian mencoba menggunakan kemampuan indera surgawi untuk melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Saat Es melepaskan indera surgawi, dia bisa melihat kedalaman jurang, tetapi dia hanya 1 mil lebih dalam ketika indera surgawinya tiba-tiba berhenti dan tidak akan bergerak maju tidak peduli apa, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalanginya, seperti indera pencurinya. Namun, bukan berarti Es telah menemukan sesuatu. Bukan hanya indera peruntungannya yang menunjuk ke bawah, dengan indera surgawinya, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ada tebing curam sedalam sekitar 900 meter dengan dinding jurang ini. Katanya kepada Eva saat Eva juga menggunakan indera jiwanya untuk menyelidiki kedalamannya, tetapi Eva bahkan lebih menderita daripada Es. Ada apa? Es akhirnya menatapnya dan menyadari bahwa Eva menggunakan kultivasinya dan sedikit pucat. Tidak ada, hanya tekanan dari tempat ini yang memengaruhiku. Aku baik-baik saja, jawab Eva sambil menekan tubuhnya yang gemetar. Tidak, kamu tidak baik-baik saja. Mundurlah ke tempatku dulu dan pulihkan dirimu. Tempat ini mungkin akan memengaruhi garis keturunan jurangmu. Jangan khawatir, setelah kamu pulih, kamu bisa kembali, atau aku akan memanggilmu begitu aku mencapai akhir. Jadi, bersikap keras kepala tidak akan ada gunanya bagi kita. Es berkata dengan sungguh-sungguh. Eva menggertakkan giginya sebelum bertanya kepada Flagi, alih-alih menjawab Es, "Hei, bisakah kamu melakukan sesuatu tentang ini?" Flagi menjawab, "Tempat ini sangat aneh karena dipenuhi dengan hukum-hukum aneh yang bahkan belum pernah kulihat sebelumnya.
Bahkan makhluk-makhluk abisal yang lebih kuat pun akan kesulitan jika mereka datang ke sini. Seolah-olah ini sengaja dilakukan untuk mempersulit makhluk-makhluk abisal dan harta-harta abisal. Meskipun aku dapat membantumu menghindari sebagian tekanan ini, itu juga akan memperburuk kondisiku, dan aku mungkin akan tertidur lelap jika aku menggunakan kekuatanku terlalu banyak. Jadi, kau dapat memutuskan apakah kau ingin menggunakan aku di sini atau tidak. Tetapi anak laki-laki ini benar-benar membuatku terkejut, dia masih baik-baik saja meskipun semua batasan ini seolah-olah itu tidak berlaku padanya. Tetapi itu seharusnya tidak mungkin. Jika aku tidak menyaksikannya dengan mataku sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Apa latar belakangnya? Eva mengerutkan kening karena dia tidak mengharapkan jawaban seperti ini, dan dia dengan dingin mengejek, kau benar-benar tidak berguna, bukan? Belum lagi tidak tahu malu karena bertanya tentangnya setelah meremehkannya selama ini. Eva kemudian menatap Es dan mengangguk setuju. Karena Flagi tidak berguna dan, seperti yang dikatakan, tempat ini tampaknya memiliki beberapa batasan aneh terhadap makhluk abisal, dia menjadi beban bagi Es dengan cara ini. Meskipun dia masih bisa mengatasinya, kinya akan segera habis, jadi tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Belum lagi, menggunakan Flagi untuk ini tidak sepadan karena Es masih baik-baik saja, tetapi dia tidak tahu bahwa penilaian Flagi tentang batasan itu salah. Dan jika itu orang lain selain Eva, mereka tidak akan pernah bisa mencapai kedalaman 500 meter sebelum mati di sini. Es baik-baik saja hanya karena kedekatannya dengan kegelapan dan otoritas. Batasan hukum ini bahkan membantunya untuk menghirup lebih banyak kedalaman kegelapan. Namun, bagaimana mereka berdua bisa melihat hal ini? Faktanya, tidak seorang pun bisa. Setelah itu, Es tidak ragu-ragu dan mengirimnya ke tempat pencurinya, di dalam rumahnya, agar dia bisa pulih. Dia kemudian melanjutkan perlahan sambil memahami kegelapan. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, langkah kaki Es yang mantap tiba-tiba terhenti karena, di jalan setapak yang curam, ada sebuah celah di dalam dinding gelap, gua buatan.